Jadi puasa ini sungguhnya tujuannya ada dua, ya. Di dalam diri manusia ada dua sentra, yaitu sentra otak dan sentra perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Education Podcast. Nah, episode kali ini tentu berbeda dari suasana sebelum-sebelumnya karena kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam. Nah, bulan yang sangat mulia. Nah, alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas bincang-bincang tentang faedah ibadah puasa. Nah, alhamdulillah narasumbernya yaitu beliau adalah Ustadz Dr. Muladi SOS SAG MSOS. Nah, beliau merupakan salah satu juga Ustadz di Sulawesi Barat dan juga beliau adalah Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Khair, alhamdulillah. Ya. Bagaimana kegiatan selama di bulan suci Ramadan Ustaz? Apakah berjalan lancar atau? Ya, baik. Kegiatan saya selama Ramadan alhamdulillah ya, selain tugas kedinasan, tugas di kantor tetap berjalan, tetap kita masuk di kantor bekerja sesuai dengan aturan pada bulan suci Ramadan. Ya, kegiatan di luar Ramadan saya kira tetap berjalan. Terutama saya ini sebagai selain sebagai dosen juga di luar ini, kegiatan sosial kita adalah saya sebagai imam di kompleks Gria Lembang Permai. Jadi setiap malam itu adalah selain imam rawatib juga imam salat tarawih setiap malam. Alhamdulillah. Kegiatan dakwahnya Ustaz apakah tetap berjalan atau bagaimana Ustaz? Ya, demikian halnya dengan dakwah itu ya, karena sama halnya pada saat kita di Makassar dulu ya, setiap ada jadwal ceramah itu sudah terjadwal. Nah, di Majene ini saya juga ada beberapa jadwal, tapi kemudian tidak setiap malam karena saya harus perhitungkan juga saya sebagai imam tarwih di kompleks ya. Jadi jadwal ceramah itu tidak setiap malam ya. Diselang-selingi malah ya. Kita akan masuk di, saya ada pertanyaan ini Ustadz. Nah, ya. Kan seperti kita ketahui bahwa bulan puasa itu adalah dari kata som yang artinya menahan. Nah, dari definisi bahwa puasa itu menahan lapar dan dahaga. Nah, seperti apa sih esensi puasa itu Ustaz? Apakah hanya menahan lapar dan menahan dahaga itu saja atau bagaimana itu Ustaz? Ya, baik, ya, menarik ini ya. Puasa ini ya, sebagaimana dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah 183 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata syam ini ya, saum ya, as-saim, orang berpuasa, meskipun secara apa ya, terlihat itu maknanya adalah menahan ya. Dalam hal ini puasa ini bisa dimaknai menahan diri dari makan dan minum, tidak berhubungan suami istri pada siang hari, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi puasa itu menurut Hamid Muhammad bahwa sungguhnya puasa itu maknanya adalah qif 'anil fi'al, berhenti sejenak dari aktivitas makan dan minum. Ya, berhubungan dengan suami istri pada siang hari itu hanyalah, kalau diibaratkan kita membaca, itu adalah jeda, itu hanyalah tanda koma sebetulnya. Itu menahan ya. Tapi kemudian ya, bukan sekedar menahan ya. Puasa itu esensinya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus pada siang hari, tidak makan dan tidak minum pada siang hari, tidak berhubungan suami istri pada siang hari, tapi lebih dari itu, puasa itu ya termasuk kita harus menjaga dari segala hal-hal yang akan membatalkan puasa itu sendiri. Karena Rasulullah sudah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa
laisa lahu min siyami, tapi tidak mendapatkan apa yang dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Artinya apa? Bahwa esensi puasa bukan hanya, hakikat puasa bukan hanya kita menahan tidak makan dan tidak minum pada siang hari, tapi justru di balik puasa itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena sahnya puasa itu ya kita harus mampu ya mengendalikan hawa nafsu kita. Bukan hanya makan dan minum, tetapi segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu kita harus mampu menahannya. Nah, disinilah terkandung beberapa hikmah di dalam puasa itu. Di antaranya adalah bahwa Allah sengaja melatih kita. Makanya Ramadan itu adalah bulan tamrinat, latihan-latihan. Allah sengaja melatih kita merasakan haus dan dahaga, haus dan lapar itu pada siang hari. Sungguhnya itu bukan haram. Orang tidak berhubungan dengan istrinya pada siang hari itu bukan haram. Tapi di situ ada hikmah yang terkandung yang sengaja Allah ya berikan kepada kita di dalam puasa. Di antaranya adalah kalau hal-hal yang halal saja kita bisa hindari ketika Allah menghendaki, maka apatah lagi hal-hal yang haram, insya Allah pasti kita jauhi di dalam Ramadan apalagi dan insya Allah di luar Ramadan. Yang kedua adalah kita merasakan lapar dan haus. Tujuannya adalah Allah sengaja melatih kita supaya kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, umat-umat yang lain yang makan minum saja itu begitu sulit. Dengan demikian, dengan kita dilatih oleh Allah untuk merasakan bagaimana itu lapar, bagaimana itu haus, dengan sendirinya hikmah yang kita bisa petik adalah bagaimana kita kemudian menumbuh kembangkan dalam diri kita timbulnya kepekaan sosial untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sehingga saya sering sampaikan bahwa puasa itu sesungguhnya bukan hanya akan membentuk karakter manusia muslim, muslimah yang soleh secara individu, tapi juga soleh secara sosial. Iya. Ya. Jadi esensi puasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar dan menahan dahaga, Ustaz. Ya. Nah, tentunya ada banyak beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Nah, saya timbul lagi pertanyaan ini, Ustaz. Nah, sepertinya kan ketika kita berpuasa itu kan ada pengendalian diri kita. Nah, tentunya kenapa sih mestinya kita harus mengendalikan diri dalam berpuasa itu, Ustaz? Nah, sedangkan karena kan maksudnya ini di sini berpuasa ya istilahnya kan hanya untuk menjadi apakah itu hasilnya untuk diri kita atau untuk lebih merambat ke orang-orang yang di sekitar kita atau seperti apa itu, Ustaz? Nah, baik ya. Jadi puasa ini sungguhnya tujuannya ada dua ya. Di dalam diri manusia ada dua sentra, yaitu sentra otak dan sentra perut ya. Tujuannya puasa ini adalah bagaimana kemudian menetralisir dua sentra ini ya. Sentra otak itu adalah orientasinya adalah uluhiyah ya, hubungan dengan Allah, memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya adalah dia ukhrawi oriented ya, orientasi akhirat ya. Sementara sentra yang kedua adalah sentra perut. Ya, di sini perut itu dianalogikan sebagai sungguhnya ini adalah sentra di mana itu sungguhnya adalah hawa nafsu. Hadirnya puasa itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, dua sentra ini jangan sampai kemudian pada diri manusia itu, pada diri umat muslim itu, sentra perut menguasai sentra otak. Padahal idealnya adalah justru sentra otak lah yang lebih dominan, ya, yang dominan dalam diri kita ketimbang sentra perut. Karena sentra perut itu orientasinya adalah hawa nafsu. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang orientasinya adalah orientasi perut, siapa yang visi dan misi kehidupannya adalah berorientasi pada perut, maka harga dirinya tak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Kata Ali karramallahu wajah, khalifah. Nah, di situ. Makanya Ramadan ini ya sungguhnya ya itu bagaimana kemudian mengendalikan nafsu itu.
Nah, dengan cara tidak makan dan tidak minum itu adalah bagian salah satu unsur yang kemudian bisa menekan hawa nafsu. Dengan tidak makan dan tidak minum itu salah satu cara untuk menekan hawa nafsu. Ya, demikian pula yang lain ya, yang tadi ya kita sengaja dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya puasa ini itu multi impact. Bukan hanya berimpact terhadap pribadi kita dalam arti hanya soleh individu, tapi dia juga berimpact lainnya. Dia multi impact, yaitu adanya lahirnya kesalehan sosial setelah kita berpuasa. Makanya dalam ayat itu tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Harapannya adalah kita setelah melaksanakan puasa, kita semua ini ya semua mendapatkan sertifikat takwa. Bukan hanya yang guru dan dosen punya sertifikat ya, guru dan dosen. Tapi bagaimana orang-orang berpuasa itu kemudian keluar dari Ramadan itu dan mendapat sertifikat yang bernama sertifikat takwa itu. La'allakum tattaqun. Demikian ya. Ya, alhamdulillah ya. Selanjutnya pertanyaan kami itu kan tadi sempat dikatakan ada dua orientasi di situ, bahwa otak dan perut. Ya. Terkadang orang itu, masyarakat biasanya pada umumnya hanya orientasinya itu terhadap perut saja Ustaz, tanpa mengedepankan yang namanya amalan-amalan seperti membaca Al-Quran. Apakah itu? Nah, terkait masalah ini, apakah semestinya kita harus melaksanakan selain dari amalan-amalan hanya puasa atau memang tetap juga melaksanakan ibadah seperti membaca Al-Quran? Ada amalan-amalan lainnya ya. Baik, ya. Bulan Ramadan. Baik, yang pertama dulu mengenai hawa nafsu ini kan kita melihat memang ya kita ini cenderung ya lebih cenderung berorientasi perut ya. Artinya kita ini banyak di antara kita yang duniawi oriented, selalu orientasinya adalah kehidupan dunia, ya kan? Yes. Kehidupan dunia. Lebih orientasi kita lebih berat kepada dunia, sehingga apa yang terjadi kemudian seharusnya kan kita mengendalikan hawa nafsu, tapi yang terjadi kemudian justru kita dikendalikan hawa nafsu. Ini yang bahaya. Sampai dalam konteks kita bernegara, kenapa masih banyak korupsi sekarang? Karena itu yang terjadi. Kita lebih dominan pada orientasi perut, dalam arti kata bahwa justru hawa nafsu yang mengendalikan kita, sehingga kita menghalalkan segala macam cara untuk memperkaya diri dan sebagainya dengan mengambil hak yang bukan hak kita. Itu yang pertama. Yang kedua ya, puasa ini untuk kita untuk mendapatkan kesempurnaan puasa ini, maka kita harus senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah yang lain yang kemudian akan mengangkat derajat puasa kita atau kemudian menyempurnakan ibadah puasa kita. Pada siang hari kita misalnya kita tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri. Pada malam hari kita dituntut untuk senantiasa menghidupkan malam Ramadan kita. Jadi saya lebih cenderung memakai kata menghidupkan ketimbang meramaikan ya. Yes, karena ketika kita menghidupkan malam Ramadan kita, maka otomatis sungguhnya kita akan isi dengan satu diantaranya adalah tradisi kita adalah salat tarawih. Ya. Salat tarawih itu sungguhnya adalah salat lail yang dipercepat pelaksanaannya. Yeah. Makanya di kita itu ada 8 rakaat, ada yang 21 rakaat. Karena sungguhnya itu dia berdasar pada qiyamul lail. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa man qama ya, yang melaksanakan salat lail, berdiri sebetulnya, merekarkan salat lail imanan wa ihtisaban, dengan betul-betul dorongan keimanan dan betul-betul mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi Ramadan itu puasa, siang kita berpuasa, malamnya kita isi dengan ibadah tarawih ya, salat tarawih. Ya, kemudian membaca Quran, perbanyak baca Quran. Nah, kemudian ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ya, salat sunat yang kalau selama ini kita jarang qabliyah ba'diyah, mari Ramadan ini kita kemudian memperbanyak salat sunat itu. Qabliyah atau ba'diyah ya, salat sunat rawatib ataupun ya pada pagi hari sebelum kita berangkat beraktivitas ya. Kalau selama ini kita jarang salat duha, mari sebelum keluar bentangkan itu sajadah, kita salat duha 2 rakaat.
Ya, minimal ya, karena kata Rasulullah, kalau Anda hanya salat duha 2 rakaat, maka itu hanya menggugurkan kewajiban sedekah setiap persendian yang ada dalam diri Anda. Maka upayakanlah ya, minimal 2 rakaat ya, karena itu menggugurkan semua badan kita ini, itu wajib bersedekah setiap hari. Makanya salah satu anjuran dalam bulan Ramadan ini adalah bagaimana tut'imut ta'am, memberi makan orang lain, paling tidak memberi buka. Kalau kita tidak bisa buka bersama langsung mengundang banyak orang, maka mari kita misalnya kita kasih buka dalam 1 hari 1 orang misalnya. 1 orang setiap hari sampai akhir Ramadan, kita bisa memberi buka seseorang itu sampai 30 orang. Itu kalau kita tidak mampu langsung mengundang kan, apalagi masa pandemi, kita dilarang oleh pemerintah untuk mengadakan bukber ya, buka bersama. Maka salah satu caranya adalah kita dalam 1 hari kita target kita kasih buka orang, atau setiap maghrib menjelang maghrib kita bawa hidangan, kita bawa makanan, kita bawa kue ke masjid, ya, untuk orang-orang yang buka di sana. Itu salah satu ya ibadah-ibadah yang kemudian bisa menyempurnakan pahala ibadah puasa kita. Oh iya. Nah, Ustaz kan tadi sempat menyinggung. Nah, tentang suasana saat ini kan berbeda dari suasana Ramadan sebelum-sebelumnya, Ustaz. Karena kan kita dihadapkan pada saat ini yang namanya pandemi COVID-19. Benar ya. Nah, bagaimana sih semestinya kita menghadapi bulan Ramadan ini dalam situasi juga kita dalam tekanan pandemi COVID-19? Ya baik, saya kira ya kondisi yang ada sekarang ini kita masih bersyukur karena tahun ini Ramadan tahun ini sudah bisa tarawih di masjid. Sudah bisa berjamaah. Berbeda dengan tahun yang lalu betul-betul kita itu ibadah di rumah kan, semuanya di rumah sampai Idul Fitri di rumah. Nah, sekarang ini ya karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kalau menurut saya jangan kemudian mengurangi semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah challenge, ini adalah tantangan. Ya, agama itu semakin besar tantangannya semakin besar pahalanya. Iya. Jadi pada masa pandemi ini jangan kemudian semangat ibadah kita, semangat baca Quran kita kemudian kendor karena adanya pandemi. Bahkan kesempatan lebih besar karena kita lebih banyak di rumah. Kerja saja sekarang dibatasi, ya, dibatasi ya, pegawai negeri itu ya ada pas-pas tertentu harus di rumah misalnya. Bahkan jam kerja kita dikurangi selama Ramadan. Jadi intinya jangan kemudian ya kita harus, ini adalah ujian. Ya, kita harus kemudian mampu ya mengkondisikan diri kita untuk tetap ya justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada ujian. Karena sesungguhnya pemilik ujian itu adalah Allah. Maka kita harus semakin dekat kepada siapa yang memiliki ujian itu. Itu kalau orang yang beriman. Ya. Tentunya kan berbeda juga dengan Ustadz ketika malam tarawih itu, Ustadz. Kan ada yang 8 rakaat, ada yang 20. Nah, tentunya bagaimana sih sebenarnya itu, Ustaz, dalam rakaat tarawih itu, apakah memang ada pembagiannya, memang dalam 8 ini khusus ini atau 20 ini khusus ini, golongan-golongan ini, atau bagaimana sih semestinya itu, Ustaz? Nah, ya mengenai ini rakaat ya, kita kan saya juga alami di masjid ya, sehingga pola kita salat itu di masjid sekarang ini kayak misalnya di kompleks saya itu, dan saya kira sebagian besar masjid dalam kota Majene ini polanya seperti itu. Karena adanya jamaah terbagi 2, ada yang tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat ya, jadi di luar witir. Makanya ya cara pelaksananya adalah kita tarawih yang misalnya 20 rakaat, kemudian setelah selesai 8 rakaat, kita beri kesempatan saudara-saudara kita yang lain yang tarawih 8 untuk witir. Setelah itu kemudian kita lanjut tarawih 20 bagian 20 dan lanjut witir. Itulah saya kira cara yang saya kira, karena kita harus saling menghargai ya, kita harus toleran ya, kita harus tasamuh, karena ini sudah dipahami bahwa ini adalah masuk dalam mijal ikhtilaf. Ya, kita sudah ikhtilaf ulama kan. Kita sudah terpola pada 2 ini yang masing-masing ada sumbernya. Namun demikian saya lihat sekarang ini bukan lagi saya sampaikan di masjid saya bahwa sekarang ini orang tarawih 8 rakaat, ada 20 rakaat. Saya melihat lebih pada bukan lagi faktor karena ada paham yang berbeda. Justru saya melihat banyak teman-teman kita, saudara kita justru memilih tarawih 8 karena mau lebih cepat selesai. Yes. Jadi saya melihatnya bukan lagi karena kalau kita pun seragamkan misalnya masjid itu langsung 20, maka mereka ikut juga 20.
Jadi lebih pada itu. Ada yang mau ya sekarang ini orang mau serba singkat kan. Bahkan orang mau cenderung lebih selalu instan. Ya, kalau 8 rakaat kan cepat. Setelah itu ya cepat bisa ke rumah, cepat bisa kemana-mana. Sementara Ramadan ini menghendaki supaya kita ini memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya dalam seperti itu ya mungkin banyak saja kasus-kasus seperti itu Ustaz. Nah tentu saya lagi ada pertanyaan ini Ustaz. Nah ibadah puasa kan berbeda dengan ibadah-ibadah lain tentunya. Nah apa saja sih yang menjadi perbedaan antara ibadah puasa ini dengan ibadah-ibadah yang lainnya itu Ustaz? Baik ya. Yang pertama itu adalah ya puasa ini Allah sengaja memanggil orang-orang yang beriman. Ya. Karena ya memang hanya orang-orang yang berimanlah kemudian bisa melaksanakan puasa itu dengan sempurna. Coba bayangkan kalau kita tidak beriman kepada Allah. Makan, minum pada saat kemudian itu ada di hadapan kita, ya, maka pada saat itu bisa saja kita sembunyi. Ya kan? Yes. Bisa sembunyi, makan tidak ada melihat kita. Ya kan? Pada saat kita wudhu berkumur-kumur, bisa saja sekali berkumur kamu tidak ada yang keluarkan. Tidak ada yang keluar. Itu ya. Itu khasnya itu puasa ya. Ya. Karena yang tak itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak bisa melihat ini orang puasa atau tidak. Bisa saja kita kelihatannya itu ya. Ya. Puasa kita lihat pada bisa saja dia sembunyi makan kan. Jadi itu adalah rahasia Allah dengan hamba. Itu bedanya dengan ibadah yang lain. Itu puasa. Karena di situ kita dilatih untuk jujur. Ya kan? Dilatih untuk jujur. Kalau kita berjamaah salat, kita salah kan kelihatan. Yes. Tapi puasa, siapa yang bisa tahu kalau saya tidak puasa? Kalau kita misalnya sembunyi makan, sembunyi minum, bahkan ada sangat boleh jadi ada suami istri yang sembunyi berhubungan dengan suaminya, bisa saja kan? Nah, itulah kelebihannya puasa. Itulah sebabnya Allah menilai puasa itu pahalanya sangat tinggi. Karena sangat-sangat menekankan keimanan di situ. Sehingga dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan hanya aku yang langsung membalasnya. Artinya apa? Kalau ibadah-ibadah yang lain biasa kita dalam hadis itu sudah ketika kita beribadah ini melaksanakan sunnah maka pahalanya sekian. Tapi puasa Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bih. Kita tidak tahu seberapa besar pahala itu kan Allah itu yang semata-mata yang tahu. Itu khas ibadah puasa itu. Allah sendiri merahasiakan seberapa besar pahala yang diberikan bagi orang-orang yang betul iman wa ihtisaban dalam melaksanakan ibadah puasa. Itu bedanya dengan ibadah-ibadah lain. Yang kedua tadi itu yang kita berharap puasa itu kemudian bukan hanya berimpact sebagai saleh secara individu, tapi lebih dari itu adalah kita berharap orang-orang yang telah melaksanakan puasa ini kemudian saleh sosial. Nah, ya. Seperti apa sih itu sebenarnya saleh dalam kehidupan sosial itu Ustaz? Kan terkadang kita hanya beribadah itu hanya untuk diri kita seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya dalam konteks kesalehan dalam kehidupan sosial itu Ustaz? Baik, saya contohkan yang paling kecil dan paling real ya. Saleh individu. Ada orang yang sholatnya rajin, sholat sunnahnya tekun, tidak pernah tinggalkan sholat lain, sholat duha. Tapi yang merasakan itu kan hanya dia dengan Allah, ya. Bahkan ada orang sampai mampu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia salat malam, terutama salat tahajud. Nah, di mana saleh sosialnya? Ya. Kalau seperti ini kita mampu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah saleh individu. Tapi mampukah kita menangis melihat penderitaan saudara-saudara kita yang contoh makan minum saja tidak bisa? Mereka yang saat ini ditimpa musibah gempa misalnya, mereka yang ditimpa musibah banjir, longsor misalnya dan sebagainya, konflik yang berkepanjangan.
Mampukah kita menangis, merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga dengan demikian kita terpanggil untuk memberikan apa adanya, ya, ala kadarnya kepada mereka, paling tidak meringankan kebutuhannya sehari-hari. Seperti kita pada masa Sulawesi Barat, ya, Majene dan Mamuju kena gempa, kemudian ada pengungsi luar biasa kan, kita lihat saudara-saudara kita membantu saudara kita, apakah tenda, tikar, makanan dan sebagainya. Itulah salah satu wujud kesalahan sosial yang kecil itu tadi. Kita tidak hanya mampu menangis di hadapan Allah pada saat kita salat, tapi kita harus mampu meneteskan air mata dan terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Ya, itulah sebabnya dalam Al-Qur'an, ya, kata-kata amanu senantiasa dibarengi wa amilus shalihat. Antum jangan hanya beriman tapi harus beramal saleh, atau kata-kata perintah aqimus shalah senantiasa dibarengi dengan wa atuz zakah. Karena salat itu sungguhnya, ya, orientasinya itu adalah, ya, ritual, dan zakat itu ada bukan semata-mata ritual, tapi di sana ada unsur sosial. Makanya aqimus shalah wa atuz zakah. Bahkan ada hadis mengatakan la salata liman la salata, tidak sempurna salat seseorang yang tidak mengeluarkan zakat. Bukan tidak sempurna. Ya. La salata liman la zakata lahu. Tidak sempurna puasa seseorang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, dalam konteks Ramadan kita ada zakat fitrah, ya. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung akhir berbincang-bincang tentang faedah di bulan suci Ramadan ini. Tentunya saya meminta closing statement. Seperti apa sih harapan Ustadz dalam ibadah puasa tahun ini? Ya. Nah, saya persilakan Ustadz. Ya, baik. Jadi ekspektasi kita, ya, di bulan Ramadan ini, ya, kita berharap, ya, semoga Ramadan ini meskipun di tengah pandemi, ya, kita tetap bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Di samping kita tetap mematuhi protokol kesehatan anjuran pemerintah, karena kita masih berada dalam suasana pandemi. Yang kedua, mari kita semua melaksanakan puasa ini dengan iman wa ihtisaban, dan menyempurnakan ibadah-ibadah puasa kita dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lain, misalnya memperbanyak baca Quran, salat-salat sunat yang lain. Dan demikian pula mari kita senantiasa menumbuh kembangkan dalam diri kita sikap toleransi, kemudian menumbuhkan sikap kepekaan sosial kita terhadap sesama kita di tengah pandemi ini. Ya. Saya kira demikian, ya. Ya, terima kasih Ustadz atas waktunya untuk membincang-bincang tentang bersama kami di Education Podcast. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin insyaallah. Mudah-mudahan kita lebih giat lagi dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video kami di Education Podcast. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.